Tiap bulan April, para saintis mengamati cahaya asteroid pudar yang melewati planet kita. Akhirnya mereka tahu ada objek aneh yang berkilauan di teleskop mereka. Tim tersebut menduganya sebagai asteroid, tapi setelah tahu faktanya, mereka malah terbengong-bengong. Rupanya, mereka baru aja ngeliat batu angkasa tak biasa yang gak terbuat dari mineral pembentuk asteroid, tapi dari silikat yang kebanyakan ditemukan di bulan. Mereka menamai objek ini sebagai Kamo'oalewa, yang artinya objek angkasa yang bergerak teratur. Batu ini nggak sama seperti asteroid dekat bumi lain yang sudah biasa mereka lihat karena bongkahannya punya pola pantulan cahaya yang mirip dengan batu bulan. Batu ini juga pernah dibawa pulang oleh para astronot setelah mereka menyelesaikan misi NASA. Bongkahan ini ternyata berupa kuasi satelit atau objek sejenis asteroid yang mengitari bumi dan matahari. Objek ini berulang kali mengitari bumi dan kemiringannya paling beda. Makanya kita cuma bisa melihatnya di langit malam setahun sekali. Bongkahan ini juga terlihat suka jaga jarak karena jaraknya dengan bumi minimal selalu 14 juta kilometer atau hampir 40 kali lipatnya jarak bumi ke bulan. Karena sulit terlihat, objek ini diperkirakan cuma bergerak di orbitnya untuk sementara waktu dan sampai di posisinya saat ini sejak 500 tahun yang lalu. 300 tahun lagi, orbitnya kemungkinan akan berubah. Bongkahan serupa juga mungkin ada di ruang angkasa dan minimal ada 3 objek dekat bumi serupa dari tempat yang sama. Para peneliti belum tahu asal-muasalnya, tapi mereka bisa mendalami objek antariksa yang gak biasa ini dengan mengirim pesawat antariksa. Tujuannya untuk ngumpulin dan membawa sampel ke bumi. Badan Luar Angkasa Tiongkok berencana akan merealisasikannya kira-kira 10 tahun lagi. Bulan terbentuk di tengah kekacauan ini, beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya bulan. Salah satunya mengklaim awalnya bulan hanyalah objek pengembara mirip asteroid. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, kemudian posisinya terlalu mepet ke bumi hingga ketarik oleh gaya gravitasi planet kita. Teori kedua menyatakan bumi kita berputar sangat cepat hingga sebagian materinya pecah dan mulai mengitari bumi. Salah satu serpihan terbesarnya menjadi bulan. Lalu teori ketiga menjelaskan bulan terbentuk saat planet kita melalui proses pembentukannya sendiri. Tapi teori ini paling banyak diterima saat ini. Bumi pernah bertabrakan dengan planet seukuran Mars, tapi bukan di galaksi yang jauh. Serpihan dan awan debu dari tabrakan kemudian terakumulasi dan mulai mengitari planet kita. Akhirnya, bulan terbentuk di situ. Misi Apollo membawa lebih dari 1/3 ton tanah dan batu dari permukaan bulan. Bebatuan ini menunjukkan kalau bulan dan bumi punya bahan pembentuk yang sangat mirip. Jadi kemungkinan keduanya punya sejarah yang sama. Kalau bulan berasal dari tempat lain dan akhirnya tertarik oleh gaya gravitasi bumi, komposisinya pasti akan berlainan. Selain itu, kalau bulan terbentuk secara bersamaan dengan bumi atau mungkin pernah hancur, maka keduanya akan punya mineral yang sama. Tapi mineral di bulan mengandung sedikit air. Satelit alami kita ini juga banyak mengandung bahan yang terbentuk secara cepat pada suhu tinggi. Selain bulan, beberapa objek di tata surya kita juga punya masa lalu yang misterius. Hippocamp adalah satelit Neptunus yang ditemukan pada 2013. Satelit terkecil Neptunus ini cuma berdiameter 34 km dan letaknya di dekat Proteus, satelit dalam Neptunus yang paling besar. Nah, nama Hippocamp gak diambil dari nama hewan ini ya, meski sama-sama ada hipponya. Para ilmuwan menduga Hippocamp mungkin telah terbentuk dari serpihan yang dihasilkan dari tabrakan Proteus dengan komet. Kalau Hippocamp memasuki orbit Proteus dari tempat lain di tata surya, Proteus pasti sudah menelan atau mendepaknya. Tapi Proteus sendiri nggak termasuk dalam satelit Neptunus generasi pertama. Proteus terbentuk dari sisa-sisa sistem satelit awal di Neptunus. Satelit pertama ini hancur saat Neptunus menangkap Triton yang kini menjadi satelit terbesarnya. Bukti utama yang mengindikasikan tabrakan ini bisa dilihat dari aktivitas orbitnya. Triton mengiringi Neptunus secara terbalik, gak seperti satelit lainnya. Neptunus menangkap Triton dari sabuk Kuiper. Sabuk ini dipenuhi objek dingin dan puing berbatu yang membentang di luar Uranus. Maka Hippocamp termasuk satelit generasi ketiga. Matahari juga punya masa lalu yang penuh misteri. Bintang induk kita ini muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses awal kehidupannya sulit dipelajari karena telah berlangsung sejak 50 juta tahun sebelum bumi terbentuk. Tapi baru-baru ini, tim peneliti telah menemukan kristal yang umurnya lebih dari 4,5 miliar tahun. Karena lokasinya berada jauh di dalam meteorit, kristal ini bisa menyingkap beberapa informasi tentang masa lalu matahari.
Sebelum planet terbentuk, tata surya kita sudah terdiri dari bintang induk, piringan debu, dan gas panas raksasa di sekitarnya. Setelah dingin, debu dan gas ini berubah menjadi mineral, termasuk kristal di dalam meteorit yang mendarat di bumi. Materi kuno itu mengalami iradiasi, nggak seperti zat yang lebih baru. Menurut para peneliti, kemungkinan telah terjadi sesuatu setelah kristal ini terbentuk. Mungkin saat itu aktivitas bintang kita belum begitu intens, atau mungkin materi baru ini nggak bisa bergerak menuju area yang mengalami iradiasi. Dengan mengamati planet Katai, kita bisa merunut ke masa lalu tata surya kita. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, gaya gravitasi Jupiter, Saturnus, dan Neptunus menyatu, kemudian menyebabkan asteroid dan komet melesat ke tata surya kita. Akibatnya, planet ini bertabrakan dengan planet lain. Semua planet Katai di sabuk Kuiper seperti Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake juga punya bulan sendiri yang kemungkinan telah terbentuk oleh tabrakan kuat. Serpihan es di orbit mirip Haumea bisa membuktikan teori tabrakan purba. Serpihan yang dihasilkan dari tabrakan ini nggak punya energi yang cukup untuk menghindar dari tarikan gravitasi planet Katai. Planet Katai lain seperti Ceres punya tanah liat yang banyak mengandung amonia di permukaannya. Zat ini nggak bisa stabil pada suhu di permukaan Ceres, tapi banyak terkandung di tata surya bagian luar. Artinya, Ceres kemungkinan telah terbentuk di bagian luar, lalu ditendang ke dalam. Lagian semua raksasa gas banyak bergerak saat tata surya kita baru terbentuk, atau bisa juga planet Katai ini terbentuk di dalam sabuk asteroid. Amonia tadi muncul di planet Katai ini setelah tabrakan dahsyat. Ceres mungkin bisa membantu para ilmuwan mendalami satelit dingin lain. Dasar laut di bumi punya konsentrasi mineral karbonat yang terbilang tinggi. Materi ini juga terdapat di sebagian Ceres. Jadi bisa dibilang planet Katai ini merupakan dunia laut yang sudah menjadi fosil. Banyak eksoplanet atau planet di luar tata surya juga pernah mengalami tabrakan yang lumayan kuat pada tahap awal pembentukannya. Sistem bintang ganda ini berjarak lebih dari 300 tahun cahaya dari kita, dan bintang di situ minimal berumur 1 miliar tahun. Meski sudah nggak muda, sistem ini masih nunjukin tanda-tanda awan puing berdebu yang belum dingin. Hal ini nggak lazim terjadi pada bintang setua itu. Serpihan ini masih hangat dan mungkin ada tabrakan kuat di antara dua planet atau objek antariksa lain yang ukurannya sama. Partikel debu kemudian mengitari bintang muda, lalu saling menempel dan terus membesar. Akhirnya terbentuklah planet. Debu yang tersisa biasanya menetap di area yang jauh dan dingin. Kalau di tata surya kita, terdapat di sabuk Kuiper yang letaknya jauh di luar Neptunus. Saat tata surya berevolusi, partikelnya terus bertabrakan hingga menjadi sangat kecil dan akhirnya ketarik menuju bintang terdekat atau malah didepak keluar. Dibandingkan dengan planet lain di tata surya kita, Uranus punya arah rotasi yang lebih miring. Dan kemungkinan planet ini pernah mengalami tabrakan super kuat di masa lalu. Objek langit yang jauh lebih besar dari komet biasa atau yang ukurannya sama telah menghantam Uranus lalu membuatnya miring. Objek itu mungkin berupa planet yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari bumi. Atau bisa jadi berupa protoplanet. Objek antariksa ini sebagian besarnya terbentuk dari es dan batu di sekitar sang bintang dan kemungkinan akan berkembang menjadi planet dalam waktu dekat. Hasil dari benturan menyelimuti inti Uranus dan mencegah panasnya keluar. Dan hal ini bisa ngejelasin kenapa suhu permukaan Uranus sangat dingin. Brrr.